Baik, terima kasih pimpinan. Ya, Pak Mendagri yang saya hormati, Pak Sekjen, Pak Wamen, juga Pak Bursa dari APKASI, APEKSI, dan juga dari ASWAK ada, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Ya, mungkin karena isu kita hari ini kan sebetulnya adalah bagaimana aturan-aturan hak keuangan daerah. Kita pahami bahwa para kepala daerah ini ketika maju itu sudah berdarah-darah. Tapi ketika kemudian mendapatkan kenyataan bahwa untuk membangun sangat posisi fiskalnya juga sangat mepet, ya. Oleh karena itu saya secara pribadi juga memiliki sebuah pemikiran memang jalannya pembangunan otonomi daerah itu tidak lepas dari apa yang disebut sebagai kemampuan kepala daerah masing-masing. Jadi ada beberapa isu saat ini yang saya lihat kita harus lihat juga. Kondisi ekonomi di Indonesia pada kenyataannya memang sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kita pun harus melihat kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat yang saat ini juga sedang dalam posisi yang tidak cukup baik, terutama di sektor ekonomi. Maka kita juga harus memikirkan apa yang disebut sebagai pelayanan publik yang dipercepat. Jadi saya sepakat kalau tadi kawan-kawan mengatakan bahwa ada kejadian-kejadian yang memang mungkin viral dan sebagainya, itu dikarenakan pelayanan publiknya tidak quick response. Jadi seandainya kepala daerah mampu mendorong, menggerakkan apa yang disebut sebagai quick response, sehingga menjawab berbagai isu masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing, saya pikir ini sangat baik dilakukan saat ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar negara tetap hadir. Ini menjadi penting karena saat ini kita juga paham, Bapak Ibu sekalian, ketika ada jalan bolong sedikit saja, lalu kemudian mengadukan ke camat atau mengadukan ke tempat lain, lalu jawabannya adalah menunggu anggaran tahun depan. Tentu ini membuat akhirnya masyarakat mengatakan, lah ini pemerintah kerjanya apa? Itu sebabnya quick response ini menjadi sangat penting. Silahkan dibuat oleh bapak-bapak masing-masing di daerah, apakah bentuknya satgas atau apapun juga, yang ketika masyarakat mengadukan via media sosial, maka dalam 1 kali 24 jam, ada petugas, ada ASN atau ada tim dari pemerintah daerah yang langsung menangani. Ini menjadi penting karena untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, saya secara pribadi di sini selalu Komisi 2 ini mengatakan kita dahulukan belanja pegawai terutama P3K, P3K full dan juga paruh waktu. Tetapi bapak-bapak juga pernah mengajukan kondisi keuangan dan kami memperjuangkan relaksasinya. Artinya secara relaksasi masih dibolehkan, ini kesepakatan dengan Kementerian Keuangan, bahwa relaksasi di atas 30% masih dibolehkan sambil menunggu kondisi keuangan daerah agar bisa menyelesaikan sampai 30%. Jadi tidak harus berlaku di 2027. Ini pun merupakan perjuangan dari Komisi 2. Kemudian saya sepakat usulan dari APKASI mengenai DBH, dana bagi hasil, karena penting juga untuk memberikan transparansi. Ya, transparansi ini jelas, misalnya sawit atau batu bara atau yang lainnya masuk kepada pajak ke pusat, tetapi daerah posisi di bagiannya apa? Saya ingat kalau nggak salah dulu Undang-Undang Minerba ada 13,5% ya, 13,5% yang kemudian akhirnya dirubah, yang masuk ke pusat berapa, daerah penghasil dan lain-lain. Nah khusus sawit ini saya juga rasanya perlu kita dudukan. Sayangnya itu bukan di Komisi 2. Tetapi kita akan sampaikan kepada Komisi 11 yang terkait. Namun begini, saya juga perlu menyampaikan kepada APKASI. Dalam usulan APKASI ini masih berhubungan hanya dengan sawit dan batu bara. Bagaimana dengan daerah yang keunggulannya adalah perikanan? Nah, atau pariwisata. Ya kan? Ini dapil saya kebetulan ada Pak Bupati di sini. Oh contoh ya, tapi maksud saya harus ada formulasinya, Pak. Ya, karena ada berbagai daerah yang memang tidak punya sawit, tidak punya batu bara, tidak punya ekstraktif, tetapi sifatnya adalah inovatif. Nah ini yang saya harapkan harus ada konsep-konsep baru dari APKASI ataupun APEKSI.
Ya, jangan sampai kita hanya fokus kepada dana bagi hasil yang konteksnya adalah ekstraktif tadi. Itu yang kedua, ya. Kemudian saya juga ingin mendorong bahwa inovasi penambahan pajak daerah harus berbasis keunggulan daerah itu tadi. Ya, karena apa? Ini harus benar-benar diberikan keleluasan tanpa memberatkan pelaku usaha. Itu contoh saya misalnya di dunia industri film. Kita tahu tadi ada pajak buat film, buat bioskop, ya. Tetapi jangan terlalu besar juga, karena akan menghilangkan kesempatan orang untuk berinvestasi di sektor tersebut. Ya, tadi parkir saya tidak tahu kalau itu 30% ternyata Pak ya. Nah, ini harus kita pikirkan baik-baik, harus mendorong agar inovasi setiap daerah akan berbeda. Kota Bandung saja misalnya tidak punya ekstraktif, tidak punya sawit, mungkin penghasilan justru dari iklan. Pajak iklan. Nah, ini penting juga untuk kita lakukan agar bukan berarti terus di mana-mana jadi sumber iklan, tetapi harus sesuai. Kemudian begini, terkait dengan remunerasi, ini menarik. Secara pribadi, saya lihat remunerasi ini penting, tetapi harus ada KPI-nya, Pak. Harus ada juga jelas ini bukan sekedar menaikkan, tetapi harus dirasakan, yaitu pelayanan publiknya terasa oleh masyarakat. Sebab begini Pak, kalau misalnya hanya sekedar dianggap semuanya persentase sama semua, ya enak yang nggak melakukan inovasi dong. Duduk diam, dia mendapatkan manfaat. Tetapi harus diberikan konsep misalnya pelayanan publiknya meningkat, contoh pengurangan kemiskinannya terasa, rasa aman terasa, lapangan kerja juga bergerak, integritas di kalangan birokrasi juga bagus, maka perlu kita dorong remunerasi. Tetapi jika tidak terasa, tidak perlu remunerasinya. Karena ini artinya sekedar duduk diam. Nah, kemudian saya juga ingin dalam kesempatan ini, karena saya berkali-kali bilang kepada Asosiasi Wakil Kepala Daerah dan sudah datang ke sini waktu itu, mungkin Pak Mendagri izin perlu ada aturan main khusus penugasan bagi wakil kepala daerah yang tertuang dalam peraturan. Wakil kepala daerah. Selama ini wakil kepala daerah tulisannya hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala daerah. Kalau kepala daerahnya tidak memberikan tugas, maka wakil kepala daerahnya bingung mau ngapain. Tapi kalau ada aturan yang jelas dan kemudian ada sanksi jika tidak memberikan peraturan tersebut, tugas tersebut, maka perlu juga ada sanksi administrasi. Karena wakil kepala daerah ini, saya memahamilah Pak ya, saya pernah hidup sebagai wakil kepala daerah, itu perlu ada, ya kebetulan ada gubernur saya di sini, itu perlu ada penugasan khusus yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Dan terakhir tentunya saya pikir dalam konteks ini, sekali lagi, remunerasi penting Pak, tetapi pelayanan publik jauh lebih penting. Jadi saya ingin memberikan kesempatan ini nanti kepada pemerintah untuk melakukan formulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi harus sesuai dengan kondisi fiskal kemampuan daerah. Mungkin itu dari kami, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.